Muslim, aku udah terima kasih kasih tempat biar bisa dengarkan kajian dari Pak Ustadz siapalah yang nanti dia bicara, jadi aku biar dapat pemasukan yang lebih baik di pribadiku sendiri. Terima kasih saudaraku semua. Alhamdulillah Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya, materinya apa? Bebas. Silahkan. Saya boleh kasih usul nggak? Silakan. Boleh lah, boleh. Bentar. Peran wanita dalam Islam. Apa itu? Coba, wanita? Tadi saya udah ngomong. Ngomongmu nggak jelas, aku nggak dengar. Tolong piye. Loh. Jangan senyum saya. Peranan wanita dalam Islam. Dalam Islam. Oh, para wanita. Oh ya, sudah masuk Bang. Lanjut semua. Yang cowok-cowok biar Peran mendengarkan. wanita dalam Islam. Jadi peran wanita. Gini ya Ustaz, temanya ya. Betul Bang. Peran wanita dalam belum. Betul. Aku kayak dengar suaranya Bang Nauru tuh yang di mana sih? Ini ta? Jadi gini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan oleh Allah di salah satu komal, yaitu keluarga Aumi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita mengenal dinul Islam, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi temanya peran wanita dalam Islam. Ini asik ini. Susah untuk menerangkan ini, tapi bismillah. Dan mudah-mudahan siapapun yang punya ilmu, kita saling mengisi dan kita bawa nanti dalam pemikiran kita. Jadi peran wanita dalam Islam itu kita harus tahu kedudukan wanita dalam Islam itu seperti apa. Itu. Jadi kalau wanita berperan dalam Islam, otomatis kita harus tahu konteksnya, yaitu kedudukan wanita dalam Islam. Begitu ya Ustadz Roni? Saya takut sekali untuk menerangkan ini. Betul ya Ustadz Roni? Ustadz Roni? Ustadz Roni monitor. Lagi sibuk sepertinya Ustadz. Lanjut Bang, lanjut. Jadi kita harus tahu dulu kedudukan wanita dalam Islam itu bagaimana. Itu kita coba baca di surat apa ya? Bentar, kita lihat Al-Haf ayat 15. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia supaya biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ihsanan hamalathu ummuhu kurhan. Itu berbuat baik kepada ibunya yang mengandung dengan susah payah. Wa wasainahu kurhanau wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron. Jadi ayat itu menerangkan, kami perintahkan, itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia supaya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu kepada ibu dan bapak, terutama ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Jadi mengandungnya sampai menyapainya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Jadi diteruskan dengan ayat yang ke-16, nanti tolong saudaraku dibaca di surat Al-Haqqah ayat 15 sampai dengan 16. Jadi dari situ kita bisa garis bawahi betapa pentingnya peran seorang perempuan, betapa pentingnya kedudukan seorang perempuan. Kenapa? Karena pertama adalah melanjutkan kehidupan, memberikan kehidupan, yaitu melahirkan anak-anak. Kenapa? Karena di dalam satu hadis dikatakan, kalau kita meninggal dunia, semua amalan kita akan terputus kecuali 3 hal, yaitu anak yang mendoakan kedua orang tuanya, sesuai dengan surat Al-Haqqah ayat 15 sampai 16 ini. Jadi sesungguhnya wanita muslimah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar di dalam kehidupan setiap orang-orang muslim. Dia akan menjadi madrasah. Dia akan menjadi pendidik yang pertama dalam membangun masyarakat, jelasnya yang soleh. Tatkala ia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Karena berpegangan dengan keduanya akan menjauhkan setiap muslim atau muslimah dari kesesatan dalam segala hal. Jadi saudaraku, itulah pentingnya wanita dalam Islam itu.
setidaknya harus mempunyai minimal sedikit ilmu tentang agama. Kenapa? Karena dasar pondasi kita adalah agama. Begitu perempuan itu diberi amanat oleh Allah untuk melahirkan dan mempunyai anak, itu manusia yang mendidik pertama adalah seorang. Itulah salah satu peran wanita dalam Islam. Jadi pendidikan madrasah pertama adalah seorang ibu. Jadi kesesatan atau penyimpangan umat tidaklah terjadi melainkan karena jauh dari pendidikan agama. Nah, kalau orang yang terdekat dengan kita yaitu ibu kita, pasti ibu kita akan mendidik kita dengan dasar agama. Makanya saya bernasihat kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara, kalau kita mempunyai anak perempuan, tolong didik dengan baik-baik tentang agama. Kenapa? Di tangan mereka lah akan ada bibit, akan ada benih, akan ada generasi selanjutnya yang melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh kedua orang tua tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Perkara yang pertama yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi sungguh telah dijelaskan dalam Al-Quran betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai pertama adalah ibu, adalah istri, ya kan? Pertama adalah sebagai Mukanya dibagi bang biar nggak kerak-krok. kerak-krok ya. Iya. Aduh, minta maaf ini. Karena saya ngecat. Jadi peran pertama adalah sebagai istri, sebagai ibu, kedua sebagai istri, ketiga sebagai saudara perempuan maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenan dengan hak-hak dan kewajibannya. Adanya hal tersebut juga telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Terus gimana caranya seorang perempuan itu meneladani Rasulullah? Rasulullah kan laki-laki. Rasulullah otomatis punya istri. Banyak sekali contoh-contoh istri-istri Rasulullah. Mau seperti Khadijah, silahkan. Mau seperti Aisyah, silahkan. Jadi pilih. Nah, kalau kepingin jadi Khadijah itu saudagar yang kaya raya. Dia merelakan hartanya untuk
berjihad di jalan Allah. Jadi Khadijah itu seorang saudagar yang kaya, businesswoman, dan hartanya itu dipakai untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Kalau Aisyah masa remajanya nanti lihat di hadis, masa sudah menikah dengan Rasulullah nanti ditanya di hadis, dan banyak sekali hadis-hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena apa? Karena Aisyah itu yang paling lama menemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya coba tolong buka surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Sekarang coba dibuka surat Luqman ayat 14. Jadi coba dibaca surat Luqman ayat 14. Saya buka dulu ya Al-Qur'annya. Minta maaf karena saya harus ditodong, jadi saya harus buka supaya tidak salah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Coba nanti dibaca. Saya bacakan artinya aja. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada ulah nanti engkau akan dikembalikan. Jadi sangat sinergis sekali surat Al-Luqman ayat 14 dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau orang Jawa bilang kacang jangan lupa dengan kulitnya. Seorang anak tidak boleh lupa terhadap orang tuanya, apalagi ibunya yang melahirkannya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku bijak kepadanya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, kemudian setelah dia siapa? Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, kemudian setelah dia tanya siapa, Rasulullah langsung menjawab, yaitu ayahmu. Jadi 3 kali ibu. Habis itu Rasulullah menjawab ayahmu. Itu bisa dibuka di hadis riwayat Bukhari, hadisnya nomor 5971, atau hadis Muslim itu bisa juga dibuka, itu di Sahih Muslim nomor 2548. Jadi dari hadis-hadis di atas itu pentingnya seorang wanita di dalam Islam. Jadi hendaknya besarnya bakti kita kepada ibu itu dilipat gandakan daripada
ayat. Kemudian kedudukan istri atau pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa seorang suami telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum. Dicatat di surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung merasa tentram kepadanya dan menjadikan rasa kasih sayang di antara kalian. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati kita, menjelaskan pengertian firman Allah kepada kita, supaya apa? Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita adalah yang saya katakan awal tadi. Ibu kita adalah madrasah awal. Orang yang mendidik kita awal. Orang yang mewarnai kita awal. Itulah makanya kita harus benar-benar memahami ayat-ayat tersebut. Jadi ya bagi perempuan ya jangan bangga diri. Harusnya karena perempuan dimuliakan di dalam Islam dan tugasnya adalah berat. Pertama adalah mendidik anak. Ya harus mengupdate dirinya tentang apa? Tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dialah yang mewarnai. Mungkin ada dosen yang hebat atau kiai atau ulama yang mau berceramah di dalam suatu event atau suatu kegiatan. Nah, kalau malamnya dia sudah persiapan, begitu pagi mau berangkat, seorang perempuan mulai mengganggu. Contohnya, ya ini tolong ini anakmu gang dulu. Ya nanti begini, ya nanti begitu. Kira-kira ceramahnya nanti bisa tidak? Atau seorang dosen mau ngajari mahasiswanya, dia harus buka buku sebelum mau pergi ke kampus untuk mengajari mahasiswanya. Tahu-tahu apa? Malamnya diganggu sama istrinya. Besok paginya kira-kira bisa untuk menerangkan yang baik atau tidak. Itulah salah satu contoh yang sangat-sangat kecil. Jadi peran perempuan adalah membantu suaminya kalau dalam urusan rumah tangga. Jadi sungguh kita bisa melihat teladan-teladan baik di dalam masalah ini. Yang seperti saya katakan, coba baca hadis tentang Khadijah, istri Rasulullah yang telah memberikan andil yang besar dalam apa? Dalam menegakkan kalimat Allah. Andil yang sangat besar di dalam pertama kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Jadi semua orang-orang pada waktu itu orang-orang Yahudi Mekah atau orang-orang musyrik Mekah itu tidak percaya dengan wahyu tersebut, malah Khadijah yang ya kalau bahasa sekarang yang menepukkan dada.
siapa-siapa yang melindungi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pada waktu itu iya aku baru naik sampai gemetaran pulang sampai di rumah bilang selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Jadi Khadijah ini istri yang setia pada Rasulullah dalam dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu saja kita juga tidak lupa dengan peran Aisyah radhiyallahu anha. Banyak para sahabat, baik yang laki-laki maupun perempuan, menerima hadis itu terbanyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana cara hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya dari Aisyah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peran wanita tadi yaitu tadi yang saya katakan, kalau sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu wanita itu madrasah pertama. Terus wanita itu mendampingi suaminya untuk apa? Mensukseskan cita-cita suaminya. Jadi itu supaya nanti bisa mengalir. Barangkali ada pertanyaan atau ada penambahan, silahkan. Halo, kenapa kok tidur ya? Atau suara saya enggak dengar? Lanjut Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan barangkali saudaraku tentang peran wanita dalam Islam. Ya, yang mau bertanya silakan. Moderator jauh dari Silakan kalau perangkat mau bertanya ya lah. Silakan sama Ustaz kita kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Al-Mukarram. Ini nanti yang dibahas tentang peran wanita. Tapi yang saya dengar ini kebanyakan hak di dalam hal suami istri ini. Berarti saya menanyakan peran wanita dulu ini ya. Peran wanita itu di dalam Islam berapa aja banyaknya? Tolong dijabarkan. Tafadhal maskurah. Wah, luar biasa ini pertanyaan. Berapa banyak ini kita tidak bisa hitung. Apalagi kalau Ya, salah satunya aja. Salah satunya karena yang disebutkan 3 di sini sama Rasulullah SAW. Setelah pertama, wanita adalah madrasatul ula. Apa yang dimaksud dengan madrasatul ula? Wanita adalah madrasatul bait. Apa yang dimaksud dengan madrasatul bait? Wanita itu adalah dan wanita adalah yang ketiga adalah wanita adalah tiangnya agama. Tafadhal maskurah. Itu perannya wanita supaya tidak melenceng. Tafadhal maskurah. ya, ini Ustaz, tadi ini kita gayung bersambut. Jadi kita sama-sama mencari ilmu. Memang benar apa yang dikatakan Ustaz barusan, yaitu pertama adalah madrasah, wanita seorang madrasah. Kenapa? Karena wanita adalah mendidik sebelum anak itu ke madrasah yang sebenarnya.
Ibu, seorang ibu dari mulai lahir itu mendidik anak. Kalau seorang wanita tidak didasari dengan ilmu agama, nah nanti mendidik anaknya gimana dari mulai di ayunan. Nah, Tafadhol Ustadz, mungkin barangkali Ustadz bisa menjelaskan kepada kami kenapa, karena kami gayung bersambut. Jadi supaya semuanya ini mendapatkan satu hikmah ilmu. Itu Ustadz. Silahkan. Naikin Buya, saya di bawah. Naikin Buya, saya di bawah. Naikin Buya. Tadi ada yang Silakan diterangkan aja, Ram, karena Al-Mukarram yang lebih mengetahui, karena saya al-awam daripada ilmu. Ini aja namanya awam, tapi awam daripada ilmu, karena sama-sama belajar. Biar saya tahu, karena karena yang disebutkan ada 3. Wanita adalah waratul bait, adalah, lalu ada wanita madrasatul ula, dan wanita itu adalah tiangnya agama. Itu aja dijabarkan daripada 3 itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu tiang agama. Itu benar sekali. Contohnya tadi saya katakan, tadi salah satu bangunan itu tidak kokoh kalau tidak ada tiangnya. Ya contohnya lah, seorang laki-laki mau pergi ke masjid, nah, kalau seorang istri mengganggu, akhirnya tidak jadi pergi ke masjid. Seorang suami berjihad, mungkin ya mau bekerja, kalau seorang istri mengganggunya ya tidak bisa bekerja. Makanya seorang istri dikatakan yaitu tiang agama. Kalau istri itu mengerti tentang agama, mengerti tentang kewajiban seorang suami, istri akan mendukung. Jadi tadi mungkin saya sentil sedikit-sedikit supaya apa? Supaya ada pertanyaan atau ada tambahan. Kenapa? Karena kita belajar sama-sama. Kita belajar agama sama-sama. Dan mudah-mudahan kita belajar agama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, insya Allah nanti kita akan menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil. Jadi tadi sepertinya saya sudah jelaskan ketiga-tiga itu, tapi mungkin tidak spesifik. Jadi mungkin ada penambahan, silahkan. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya RR, ya, jauh dari Perancis. Silakan kalau ada yang mau Gimana lanjutkan. Ustadz? Mungkin ada penambahan, silahkan. Kita belajar sama-sama. Ya, kalau saya sih menambahkan sedikit aja ya. Karena itu kita sebagai laki-laki, mari jangan menipu seorang wanita, terutama pasangan-pasangan kita. Karena kedudukan seorang wanita itu luar biasa. Salah satunya mungkin tidak bisa kita perankan di dalam rumah kita. Ada cerita sosok seorang tukang ngarit mau menggantikan posisi istrinya. Istrinya minta uang, enak-enak bener kamu, aku baru capek karena aku capek. Lalu dia menggantikan, aku pingin menggantikan posisimu. Lalu dia menggantikan posisi istrinya.
istrinya tersenyum. Silakan bang, saya akan gantikan. Istrinya pergi pagi. Lalu waratul bait itu, lalu dia mengerjakan peran istrinya di dalam rumahnya atau di dalam dapurnya. Lalu istrinya pergi ngarit atau mencari rumput atau mencari uang rezeki. Lalu seorang wanita, seorang laki-laki ini untuk masak dia tidak tahu mau masak apa. Siangnya itu sampai siang pulang istrinya. Bang, sudah masaknya? Oh belum istriku, karena masih repot ya, dibiarkan dulu. Pergi lagi istrinya. Setelah itu dia tidak tahu apa menu-menu yang mau dimasak atau apa bumbu-bumbu yang mau dimasak. Dipakai bumbu apa? Dia kesulitan. Sampai itulah baru dia menyadari peran seorang wanita di dalam rumah tangga itu. Begitupun di dalam Madrasatul Ula, peran seorang wanita di dalam Madrasatul Ula. Dia tidak pernah membayangkan cara mendidik seorang ibu dengan laki-laki. Mungkin kalau anak kita nangis, kalau kita dititipin sama istri kita, kalau anak kita nangis mungkin kita tepek atau kita memukul. Tapi seorang wanita itu tidak. Tapi dia memberikan rayuan-rayuan yang istimewa supaya anak itu diam. Begitu mulianya seorang wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW telah diterangkan tadi. Ditanya, siapa tempat kami berbakti? Ummi sampai 3 kali. Lalu wa abi. Luar biasa. Lalu kedudukan seorang wanita menjadi tiang agama adalah harus kita sebagai laki-laki di sini adalah mari mengarahkan seorang wanita muslimah ke tempat yang baik. Kalau kita tidak mengarahkan wanita-wanita, wabil khusus zaman sekarang ini kita berada di zaman serba modern dan zaman serba canggih. Disinilah peran kita sebagai laki-laki untuk mengarahkan wanita itu menjadi wanita hebat di dalam Islam, supaya dia menjaga mar'ahnya, kehormatannya sebagai wanita. Tapi jikalau wanita ini rusak, maka rusaklah tiang agama, akan rusaklah agama Islam. Bagaimana dia akan melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang berilmu, yang bisa mengenal Rabbnya. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan wanita-wanita. Karena itu, kalau wanita yang baik, insya Allah, maka baiklah agama ini. Otomatis agama ini akan menjadi agama, tetap akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cuman ini dapat tambahan. Silakan. Terima kasih saudaraku. Jadi ini sebagai renungan kepada saudara-saudara kita laki-laki. Berapa sih kalau sekarang, masa yang sekarang ini, berapa sih gaji seorang laki-laki? Misalkan contohnya gaji kita 8 juta. Nah sekarang kita hitung dengan wanita. Seorang ibu rumah tangga. Gaji baby sister 1 bulan itu berapa? Coba. Terus yang kedua, gaji seorang koki 1 bulan itu berapa? Tes 1, 2, 3. Apa kedengar suara saya? Iya, dengar Ustaz. Oke.
Terus habis itu lagi gaji pembantu rumah tangga itu 1 bulan berapa? Kalau kita hitung-hitung semua, itu nanti gimana? Oke, Ustadz minta maaf ini baterai saya sekian persen ini. Mungkin Ustadz bisa gandeng supaya saya ngecas dulu. Oke. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pembahasannya bagus sekali. Peran wanita di dalam Islam. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, waja'ala min husnawdainis zakara wal unsa. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Ya Allah menciptakan manusia itu satu pasang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kedua-duanya itu, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama di dalam beberapa faktor. Tidak semua faktor dia mempunyai kedudukan yang sama, tetapi di beberapa faktor. Salah satunya dalam rangka ibadah, kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama. Di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka kedudukannya sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Dirawikan oleh Hayat Ahmad. Laki-laki mempunyai cara untuk masuk ke surga. Misalnya dengan jalan berjihad, dengan jalan belajar, bekerja untuk keluarga. Maka ketika dia meninggal di dalam melakukan itu, dia masuk ke surga. Caranya berbeda, tetapi tujuannya sama. Demikian juga dengan wanita. Wanita yang kemudian tidak pernah meninggalkan sholat kecuali dalam periode-periode tertentu, menjaga puasanya, mentaati suaminya, maka Allah ridhoi dia masuk ke dalam surga. Nah, ini konteks ideal secara teoritis, tetapi tidak semua perempuan bisa berperilaku demikian. Kenapa? Walaupun Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi soal pikiran serta pilihan tentu saja berbeda-beda. Ada wanita yang paham tentang ilmu agama tapi tidak mau menutup aurat. Ada yang kemudian paham agama dan menutup aurat. Ini pilihan. Sebagaimana laki-laki juga memilih ketika dia meninggalkan sholat atau tidak, itu juga pilihan. Nah, jadi saudara, ya, betul Rasulullah mengatakan, ya, ketika salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pantas kita hargai? Maka Rasulullah menjawab, Ummi, baru bapak. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh ibu, menjaga kita di dalam kandungan 9 bulan 10 hari, mendidik kita ketika kita balita, tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, bahkan ketika lapar dia tahan asal anaknya senang. Ketika kita dewasa, dia mengumpulkan sedikit-sedikit uang berhemat atas pemberian suaminya. Bagaimana dia memikirkan suaminya cukup makan, sementara uangnya bisa sedikit ditabung untuk keperluan masa depan anak. Itulah peran ibu. Makanya kalau kita melihat sebejat-bejatnya seorang ibu, sekurang-kurang ajarnya seorang ibu kepada seseorang, tetapi tidak akan pernah kurang ajar kepada anak. 1 banding 1 juta.
Kalau ada ibu yang kurang ajar kepada anaknya, itu 1:1.000.000. Hati ibu itu sangat mulia sekali kepada anaknya. Bercerai dengan suami dia sanggup. Putus hubungan dengan kerabat dia sanggup. Tetapi putus hubungan sama anak tidak akan sanggup. Nah, makanya di sini kita sebagai anak, baik perempuan, baik laki-laki, ya, haruslah mencintai ibu kita, menyayangi ibu kita, baik ketika dia sudah tua, ketika dia bersakit-sakitan, jaga dia, rawat dia dengan baik. Dan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kewajiban anak laki-laki menjaga ibu dan saudari perempuan. Ini bagi yang wanita telah mempunyai anak atau telah menikah. Nah, bagi wanita yang belum menikah atau telah menikah tetapi bercerai, ya, dan tidak mempunyai anak, dijaga perilaku, ya. Perilakunya dijaga. Jangan kemudian terlalu bebas mengeksplor semuanya di zaman teknologi sekarang ini, apalagi di dunia maya ini, mengeksplor semua hal-hal yang negatif. Bahkan kemudian loncat ke komal cowok, loncat ke komal cowok, loncat ke komal cowok hanya untuk menggoda-goda laki-laki. Tidak sedikit, banyak sekali, ya. Cobalah perhatikan di komal-komal sekarang apa yang terjadi. Mendesah-desah di komal untuk merangsang syahwat laki-laki. Siapa yang mau disalahkan? Nah, laki-lakinya yang beragama Islam juga begitu. Ketika ada kesempatan, ya, maka diambil tuh kesempatan itu, walau dalam tanda kutip itu menjerumus kepada dosa. Kita harus bisa bedakan, ya, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Makanya perempuan itu harus menjaga auratnya, syahwatnya, dan kemaluannya. Supaya apa? Tidak salah langkah dan juga tidak menyebabkan laki-laki tergelincir. Apalagi di dunia TikTok, hampir 60% kehidupan sekarang, ya, itu berada di dunia sosial media. Kita tidak lagi berhubungan secara nyata, ya. Paling-paling kita bekerja, baru itu bisa ketemu secara real. Selebihnya menghabiskan waktu coba di dunia sosial media, di TikTok segala macam. Nah, maka jika ini yang terjadi, perempuan harus tahu dengan batas-batas. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mengeksplor, ya. Bahwa kita, saya janda, saya ini, saya itu, maka dijaga dengan baik. Bergaul dengan perempuan-perempuan yang soleh, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik, mampu mengkondisikan bagaimana menggunakan TikTok dengan baik, ya. Ini bagi anggota AUMI, keluarga AUMI, terutama perempuan, ya. Pikirkan, melewati satu hari harus mampu menghitung pahala dan dosa yang dikerjakan. Apa yang saya perbuat hari ini, apa pahala yang saya kerjakan hari ini, dan apa dosa yang saya lakukan hari ini. Maka kalau sudah bisa berhitung begitu berdasarkan kegiatan yang dilakukan, maka termasuk sebagai wanita yang beruntung atau wanita soleh yang beruntung. Jangan tergelincir, saudariku. Dilihat ada teman kita ketawa ketiwi sama cowok sampai jam 4 pagi, bahkan tidur di komal, mengeksplor foto-foto yang bukan sebenarnya wajah aslinya.
dipoles kanan kian kemari, dipoles kanan kian kemari foto itu untuk mempengaruhi laki-laki. Dalam rangka apa? Menipu laki-laki tadi. Ini hati-hati. Ya. Seandainya laki-laki muslim tertipu, maka sesungguhnya ya yang wanita berdosa, yang laki-laki tergelincir karena tidak mampu menahan syahwat. Kita bicara secara jujur saja ya. Jangan kita bicara terlalu dipoles dan manis-manis ya, sehingga tidak masuk kepada substansi apa yang terjadi sekarang ini. Nah, inilah yang perlu diawasi, kemudian ditegur, bahkan dinasihati. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka termasuk ke dalam saudari-saudaramu sendiri, saudara-saudara seimanmu. Bagi laki-laki, Anda beragama Islam, paham tentang Al-Quran dan hadis, jangan dimainkan perempuannya. Jangan jadi tempat curhat bagi perempuan-perempuan yang masih mempunyai suami. Jika muslimah itu salah dalam langkah, ya, patahkan dengan cepat. Ingatkan dia, wahai saudariku, tidak pantas kamu curhat tentang suamimu kepada aku. Karena nanti bisa saja akan aku memburu-burukan suamimu dan hubunganmu akan menjadi hancur. Ini yang harus dilakukan oleh saudara muslim. Bukan malah kemudian menambah bumbu sehingga terjadi perceraian antara si istri dan suami. Setelah itu apa yang terjadi? Anak-anak dia menderita, anak-anak mereka kemudian menjadi susah. Hanya terdengar, hanya gara-gara kita sebagai laki-laki ya menggoda wanita yang curhat kepada kita. Banyak ini, tak sedikit. Ya. Ada juga laki-laki di dunia TikTok yang lupa daratan. Ya, pertama coba-coba main TikTok, kedua setelah berkenalan dengan wanita, mulai melupakan istrinya dulu. Curi-curi untuk bisa berhubungan dengan wanita lain di TikTok. Banyak, tak sedikit. Ya. Saudara ingat, tidak ada wanita, ini saya bilang, tidak ada wanita ya, yang mau sama laki-laki yang telah berkeluarga kalau bukan karena uang, ya, kalau bukan karena pangkat dan jabatan. Sementara istrimu yang kemudian menemanimu dari nol sehingga kamu bangkit, malah kamu tinggalkan. Rasanya sama saja. Wanita itu rasanya sama. Ya. Tetapi iblis datang menggoda. Dilihat payudaranya lebih montok. Dilihat kemudian pantatnya lebih seksi. Itu iblis yang masuk. Masuk kepada mata laki-laki sehingga titik-titik syahwat di dalam wanita itu ya, membangkitkan birahi laki-laki. Nah makanya Allah katakan, wahai wanita, yang boleh kamu perlihatkan itu adalah wajah dan kedua telapak tanganmu. Tutup auratmu supaya tidak menggoda laki-laki lain. Nah itu ada perintah dari Allah ya. Nah makanya sebagai selaku seorang wanita, ikutlah pada perintah Allah. Ya ayuhan nas taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatan wa khalaqa min zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullahi ladzi tasya'alunna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri-istri, dan daripada keduanya Allah telah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya agar kamu saling meminta satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahim dengan baik. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi. Maka Allah katakan bagi laki-laki yang telah menikah dengan wanita dijaga dan dipelihara silaturahminya. Kadang-kadang ada istri yang ngambek ketika suami tidak ada uang, ya, padahal dia suami sudah berusaha keras mencari uang, ternyata belum diberikan rezeki oleh Allah, istrinya ngambek. Allah katakan, ya, wanita-wanita yang kemudian tidak menghargai suaminya, tidak mentaati suaminya, atau membelakangi punggung suaminya, maka celakalah itu. Jangan kemudian kita tidak bersyukur kepada suami-suami yang berjihad di luar. Mungkin saja kita berkata, dia kan main-main saja di luar. Tidak begitu. Kadang suami itu berpikir di luar, otaknya berputar, ya Allah, kemana lagi ku cari rezeki untuk istri dan anak-anakku? Ya Allah, apa lagi yang ku lakukan? Ya Allah, daganganku belum terjual. Itu yang ada di dalam pikiran suami-suami muslim yang bertanggung jawab dengan keluarga. Kadang hatinya menangis, tetapi ketika sampai di rumah semuanya dia hilangkan, dia pendam sendiri supaya tidak menyusahkan pikiran istri dan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya tidak menyusahkan pikiran istri dan anak-anak. Dia tidak mau melihat istrinya bersedih, dia tidak mau melihat anaknya bersedih dan tertekan dengan apa yang dialami. Banyak dari laki-laki yang kadang-kadang berpikir, aku udah tidak sanggup hidup lagi, rasanya aku mau gantung diri. Tetapi ketika ada pikiran setan kayak begitu, kalbunya berkata, ingat wahai manusia, ingat tentang istri dan anak-anakmu, janganlah kamu berputus asa. Berdoalah kepada Allah, kamu mempunyai Allah. Jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Akhirnya apa? Dengan keteguhan nantinya laki-laki tadi tidak jadi berbuat macam-macam. Istri tidak tahu. Istri tahunya itu ketika minta tidak dapat cemberut. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Dekati suamimu, tanya, sayangku, abangku, apa yang terjadi? Kita telah menikah sekian lama, tentu kita harus saling tahu apa yang terjadi. Pendekatan itu dilakukan secara baik terhadap suami. Jangan meniru-niru, melihat-lihat berita-berita yang ada di TikTok zaman sekarang. Gibah, saling bergibah, ya, mengeluarkan aib-aib segala macam, ya. Aib suami dibongkar, aib anak dibongkar, aib istri dibongkar. Luar biasa sekali saya lihat TikTok sekarang. Proteksi itu, saudari-saudari. Walaupun kita ada memakai dunia TikTok, niatkan, ya Allah, aku sengaja buka TikTok untuk syiar, ya Allah. Aku sengaja buka TikTok untuk berdakwah, ya Allah. Sehingga kita terhindar dari nonton-nonton gibah, nonton-nonton orang yang mengumbar aib segala macam. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, janganlah kamu selalu berburuk sangka, mencari-cari kesalahan saudara seimanmu. Sama saja kamu dengan memakan bangkai. Tapi yang kita lihat sekarang, yang kita saksikan sekarang dengan begitu mudah. Dan itu banyak pengikutnya. dan itu banyak pengikutnya. Orang membuka aib kita dengar, itu banyak pengikutnya. Hilang nilai-nilai keimanan di dalam hati mereka.
hilang kemudian aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Hanya untuk menarik simpati, dieksplor semua kebusukan-kebusukan dan aib orang lain. Tak ada ajaran Allah kayak begitu. Allah mengajarkan yang baik-baik kepada sesama manusia. Apa perkataan Allah terhadap saudara-saudara seimanmu? Berkasih sayanglah kamu. Ini dia, berkasih sayang. Bukan bongkar aib sana, bongkar aib di situ. Mengumbar aib, mengumbar kejelekan semua diumbar. Sayangnya apa? Sayangnya ini menjadi tontonan dan dikomentari oleh banyak muslim lain. Mereka lupa jangan mendengarkan aib, jangan mendengarkan gibah. Kita memang mempunyai kelemahan, kita memang mempunyai kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, nobody perfect. Tapi Allah telah katakan, jangan kemudian gara-gara kekurangan dan kelemahanmu itu, ya, semua perintahku engkau langgar, semua perintahku engkau tinggalkan. Tak boleh. Apalagi perempuan paling suka betul itu bergibah. Ya. Coba lihat itu yang berperang-perang di medsos itu. Muslim itu, ya. Umbar aib sana, umbar aib di situ. Dengan alasan ini artis, sehingga itu yang dikomentar ribuan orang. Like ratusan ribu orang. Padahal mereka tidak tahu mereka terjebak di dalam hibah. Mereka terjebak di dalam membongkar aib saudara seiman. Maka baik bagi laki-laki, baik bagi perempuan, ya, ikuti perintah Allah dan kerjakan tanggung jawab kamu sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagi laki-laki, engkau adalah pemimpin rumah tangga. Maka perahu itu bagaimana engkau menahkodai. Jika kemudian engkau bawa ke kanan, maka dia akan ke kanan. Engkau bawa ke kiri, sesungguhnya dia akan ke kiri. Maka jadilah laki-laki yang baik untuk istri dan anak-anakmu. Jangan engkau sakiti mereka, jangan engkau manipulatif mereka dengan perbuatan-perbuatan kamu yang tidak bertanggung jawab. Bagi istri sebagai penjaga rumah tangga, pengelola rumah tangga, ya bertindak sebagai pengelola rumah tangga. Bagaimana mengelola rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik. Bagaimana anak-anak itu dijadikan anak-anak yang soleh. Hampir 70% tugasnya ada di istri. Kenapa? Karena sepantasnya istri ada di rumah. Istri tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga itu adalah laki-laki. Allah telah menciptakan laki-laki, ya, 9 akal dan 1 perasaan. Karena banyak akalnya itu, maka dia dijadikan sebagai pemimpin dari keluarga. Karena dia menggunakan akalnya untuk mencari uang. Kalau perempuan tidak bisa, saudara, bukannya tidak mau tapi tidak bisa. Allah ciptakan dia dengan 9 perasaan dan 1 akal. Makanya ketika dia kecewa, dia mampu menyimpan. Bahkan kata orang, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati perempuan tidak ada yang bisa kita mengukur. Itulah wanita. Nah makanya jika kedua pihak ini, antara laki-laki dan wanita, bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran, maka menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tak bisa satu berjalan, yang satu lain menyimpang. Jika satu jalan, yang satu lain menyimpang, maka terjadi cekcok, terjadi ketidaksinkronan,
terjadi ketidaksepahaman yang berhubung menjadi suatu perceraian. Nah, inilah banyak orang bercerai karena ada yang tidak sinkron pekerjaan tadi, ya, dengan mencari-cari alasan. Iya, suami saya tidak memberikan nafkah. Tidak mungkin. Suami saya kasar sekali, jahat sekali. Saya tidak pernah bahagia dengan suami saya. Tidak mungkin. Anakmu sudah 2. Kalau anak 2, kalau dia tidak pernah bahagia, bagaimana anaknya bisa 2? Ya, itu bahasa perempuan kepada laki-laki. Kalau dia suka dengan laki-laki, keluarlah semua kejelekan-kejelekan itu. Kalau bahasa laki-laki ke perempuan, iya, istri saya ini keras hati, ini segala macam, tak bisa dinasihati. Padahal apa? Karena dia tergoda kepada wanita lain. Dia umpar semua kejelekan istrinya, seakan-akan tak pernah bahagia. Sementara anak udah 2. Cerita bohong kalau mengatakan di dalam suatu pernikahan tidak pernah ada hari-hari bahagia. Emang buat anak itu tidak bahagia buat anak itu. Bahagia, saudara. Ya. Tanpa kemudian kebahagiaan tidak mungkin bisa buat anak. Ya. Ini perlu kita musahabah diri lagi, ya. Perlu kita mengkaji diri lagi. Berkata-kata sesuai dengan apa adanya. Jangan terlalu muluk-muluk, menjadikan kita orang suci di mata orang lain. Istri salah, suami salah, kita saja yang benar. Ini tidak boleh. Orang yang bertindak demikian selalu akan mendapatkan cobaan dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak mau introspeksi diri, tidak mau bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pada dasarnya adalah orang yang bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus yang dikatakan saudaraku tadi Ustadz Awam benar, bahwasanya istri wanita adalah madrasah pertama, kemudian wanita adalah tiang agama. Jadi beban wanita itu untuk mensukseskan dalam sebuah rumah tangga itu penting sekali. Kita harus thalabul ilmi. Kita harus belajar. Gimana caranya belajar seorang wanita? Ya belajar tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis. Tentang siapa? Tentang istri-istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin dari saya, dan ditambah dengan Ustadz RR 77, ditambah dengan Ustadz Awam. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan bisa di DM atau lewat WhatsApp grup, silahkan. Mungkin ada informasi dari Nita, silahkan Nita, barangkali. Abang, Assalamualaikum saudaraku, boleh tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, daripada nggak ada yang ditanyakan biar agak enak sedikit. Gini saudara Pak Ustadz, semua saudaraku Muslim. Seandainya, ini contoh buat seandainya, aku kerja ibaratnya di dalam gua 300 meter di bawah. Mohon maaf. Seandainya ini orang di sini ada orang ibarat contoh 50 orang. Kalau tanah itu ibaratnya terjungkir tertutup, kira-kira andainya seandainya aku meninggal ini, matinya aku tuh mati sesat atau mati bagaimana Pak Ustadz? Di dalam Al-Quranul Karim, ya, atau di dalam hadis, orang yang meninggal bisa disebut syahid, salah satunya adalah dalam rangka mencari nafkah. Mencari nafkah apa? Mencari nafkah yang benar.
Ada lagi sakit perut, itu bencana alam. Nah, itu termasuk orang-orang yang meninggal syahid. Jika seorang perempuan ketika dia telah berpisah dengan suaminya demi menghidupkan, demi mencari nafkah anaknya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, ya, dia kemudian bekerja dengan nawaitu, ya Allah, aku bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anakku. Maka dia melangkahkan kaki kanannya dengan bismillah. Dia pergi bekerja, masuk ke dalam goa, mencari, menambang batu bara. Tiba-tiba runtuh goa itu. Percayalah, itu dia menjemput ajal yang namanya mati syahid. Ya, karena dia dalam rangka mencari nafkah untuk anak-anaknya, jihad mencari nafkah untuk anak-anak. Kategorinya bisa juga terjadi force majeure atau bencana. Nah, maka dia tergolong orang-orang yang meninggal syahid sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu dia lebih dalam rangka mencari kebutuhan untuk anak-anaknya. Dia bekerja di diskotik. Ketika itu ya meninggal dia di diskotik, maka meninggalnya celaka karena dia bekerja melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini ada perbedaan jalan. Nah, maka bagi perempuan ya itibarkan untuk bekerja itu, ya Allah, sebelum bekerja itu baca dulu doa. Ya Allah, sengaja aku keluar mencari nafkah untuk anak-anak aku. Berikan perlindungan kepadaku ya Allah. Berikan kesehatan kepadaku ya Allah. Maka melangkah, bacalah bismillah, langkahkan ke kanan utamakan. Ya. Berarti gini ya Pak Ustadz ya, seandainya ditimbun itu tidak bisa diambil, takutnya aku tuh matinya aku tuh sekarat begitu, kira-kira begitu enggak Pak Ustadz? Kan banyak kan teman-temanku yang di situ di gua-gua itu tahu-taunya rontoh, enggak bisa diambil mayitnya karena sudah mau diambil, bagaimana kan keadaan sudah ke dalam. Nah, takutnya aku tuh kira-kira maksudnya sekarat enggak di alam kubur di situ, begitu maksudnya saudara. Jadi gini, tolong jelasin. jodoh, rezeki, maut semuanya Allah menentukan. Kita tidak bisa kemudian menganalisis seperti sekarang. Kira-kira seandainya. Umat muslim tidak begitu. Umat muslim kemudian menjalankan kewajibannya. Ketika dia telah sandarkan kepada Allah, ya Allah, aku keluar dalam rangka berjihad, mencari nafkah untuk anak-anakku, aku sandarkan diriku kepadamu ya Allah, tolong jaga keselamatanku ya Allah. Maka biarkan terjadi apa yang terjadi sesuai yang telah Allah tentukan untuk diri kita. Baik, kemudian ketika goa itu runtuh ketika goa itu runtuh kita sekarat, percayalah semuanya syahid. Karena ini dalam rangka berjihad. Suami tidak peduli lagi terhadap anak-anak kita, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak. Dia sudah terlena dengan wanita lain. Tinggallah seorang ibu yang tegar dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itulah hebatnya sang ibu. Jika suami tega meninggalkan anak-anaknya, maka sang ibu tidak akan pernah tega meninggalkan anak-anaknya. Dia tutup semua kebutuhan dirinya. Yang penting dia niatkan adalah bagaimana anak-anakku selamat, bagaimana kemudian aku mampu menghidupi anak-anakku, mencukupi segala kebutuhan. Maka inilah wanita yang tulus. Wanita yang tulus tidak mungkin Allah itu akan memberikan perlakuan yang tidak pantas kepadanya. Pernah suatu ketika di dalam satu kajian, ketika sang bayi akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi, maka bayi tadi berkata, wahai ya Rabb, sesungguhnya kami telah senang di surga ya Rabb, kami bermain-main bersama malaikat. Sekarang engkau turunkan kami ke bumi ya Rabb. Siapa nanti yang akan
melindungi kami? Siapa yang akan menjaga kami? Siapa yang akan menyayangi kami? Lalu Tuhan berkata kepada bayi-bayi tersebut, ada orang yang lebih hebat daripada malaikat yang akan menjagamu, menyayangimu, dan kemudian mengasihimu. Maka bertanya lagi bayi itu, siapa ya Rab? Ibumu. Ibumu lebih hebat daripada malaikat. Dia mampu menahan lapar, dia mampu menahan kantuk, dia mampu menahan apapun demi dirimu. Maka kemudian atas persetujuan itu, ya kalau kita belajar tasawuf, ya ada perjanjian antara Allah dengan anak di dalam ketika dia dalam janin berumur 4 bulan. Maka itu anak itu kemudian mau turun ke bumi, masuk ke dalam perut rahim si ibu. Karena telah Allah katakan, ada yang lebih hebat daripada malaikat. Ibumu. Ketika kamu 9 bulan dalam kandungan, dia akan menjagamu dengan hati-hati. Dia akan menjaga kandungannya. Ketika dia terbaring, dia tidak mampu gerak ke kanan ke kiri. Dia hanya bisa tidur telentang karena takut kandungannya nanti terhimpit. Kemudian ketika kamu akan dilahirkan, dia bertaruh nyawa untuk melahirkan kamu. Kadang-kadang apa yang terjadi ketika cuma ada 2 pilihan, dokter berkata kepada suami perempuan tadi, hanya satu yang bisa kami selamatkan, antara si ibu atau si anak. Maka si ibu tadi berkata kepada suaminya, wahai si suamiku, selamatkan anak kita, selamatkan anak kita. Itulah seorang ibu. Ketika kita setelah balita disusukan, disapi selama 2 tahun, kadang dia sudah mengantuk sambil menyusukan kita. Tidak tahu di mana dia. Kadang dia di kursi udah tertidur, kadang dia sudah di tempat di mana-mana, di dapur dia tertidur. Si anak bangun jam 12 malam, pipis, buang air kecil, diganti popoknya. Si ibu terbangun, paginya dia kemudian mengerjakan kewajibannya kepada suami, memasak, mencuci, dan kemudian 1 jam kemudian dia memandikan si bayi. Terus setelah bayi itu dimandikan, dia bersihkan rumah semuanya. Setelah itu dia peluk lagi si anak, memberikan makan siang kepada si anak sambil mengusap kepala si anak, mengajarkan tentang kalimah-kalimah Allah, mengajarkan tentang cara berbicara kepada si anak. Ketika si anak telah mengetahui dan akalnya bisa berkembang, dia mengatakan, ibu, ibu. Lalu si ibu dengan penuh haru dan kebahagiaan, ya, mulai bertekad, anakku sudah mulai besar, dia butuh biaya untuk pendidikannya. Maka si ibu tadi makin mengikat-ikat pinggangnya. Dengan cara apa? Bedaknya dia tidak beli lagi, kosmetiknya dia kemudian dia pangkas. Semua dia simpan untuk anaknya. Dengan catatan suami juga tidak terbengkalai. Dia membahagiakan suami dengan anaknya. Ketika anaknya telah masuk ke TK, dia kemudian menjaga anaknya dari anak masuk TK sampai ketika nanti dia pulang. Setelah anak pulang dari TK, cepat-cepat dia masak untuk suaminya. Suaminya akan pulang bekerja. Dia kemudian mandi, berdandan dan segala macam. Itulah ibu. Luar biasa sekali. Bahkan laki-laki ketika diberi tugas itu tidak akan sanggup. Maka sayangi istri. Sayangi istrimu dengan tulus. Jika engkau masih punya ibu, sayangi ibumu dengan tulus. Jangan bentak dia, jangan marah sama ibu. Lakukan dia dengan baik.
Jangan ketika ibuku buat kesalahan, percayalah dia tidak sengaja. Orang tua itu berdasarkan psikologis ketika umur telah 65 tahun dia kembali kepada masa anak-anak. Kenapa? Karena tingkat volume otaknya semakin lama semakin menurun, ya, terkait dengan usia serta ajal yang akan menyebut. Maka pada saat itu sayangi ibu. Engkau boleh mempunyai istri, engkau boleh mempunyai suami, tetapi engkau tidak boleh durhaka kepada ibu. Bagi istri yang baik, dia akan meminta izin kepada suaminya. Ya suamiku, bolehkah aku kemudian memberikan ibuku sedikit rezeki? Maka suami yang baik, dia akan berkata, sebagaimana aku memberikan nafkah untuk ibuku, wahai istriku, demikian juga engkau beri nafkah kepada ibu. Itu suami yang baik. Saya rasa cukup, ya. Lanjut Ustaz. Ya, jadi itulah, ya saudara, ya. Sekali lagi, ya, bagi kita yang masih hidup, orang tuanya sayangi dia, ya. Jangan sampai dia kekurangan. Jangan sampai dia merasa hidup sendirian di atas dunia. Ketika anak-anak mereka tidak lagi peduli kepada mereka. Ketika sang ibu tidak ada lagi beras di rumah, datanglah dia kepada anaknya. Nak, bolehkah ibu pinjam uang? Tiba-tiba anak si durhaka ini berkata, nanti ya bu, saya bilang dulu istri saya. Tidak boleh ini saudara. Tidak boleh. Pergi ke rumah ibumu, telepon dia. Ibu, apa yang kurang di rumah ibu? Itu kewajibanmu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Makanya dikatakan oleh para alim ulama itu, tidak akan terganti jasa ibu itu. Makanya Rasulullah berkatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, di bawah ridhonya sang ibu, di bawah maafnya sang ibu. Engkau sholat, engkau puasa, engkau terkenal dengan sedekahmu, tetapi engkau melalaikan ibumu, tidak tercium surga untukmu, saudara. Perempuan juga kayak gitu. Kadang melihat ibunya sudah tua renta, dia malu membawa ibunya jalan-jalan. Dia malu memperkenalkan ibunya kepada keluarga suami. Tak boleh. Siapa kamu berbuat demikian? Harus bangga kita dengan perempuan ini. Harus bangga kita dengan ibu kita. Kalau bukan karena ibuku, aku bukan menjadi siapa-siapa. Lantas kenapa malu memperkenalkan ibu? Walaupun dia cerewet, walaupun dia pemarah, itu adalah ibumu. Engkau boleh mempunyai pejabatan yang tinggi, engkau boleh menjadi orang terkaya, tapi di mata ibumu, engkau tetaplah anak kecil yang dia sayang. Saya saja dulu waktu almarhum mama itu, ya. Nak, mama pingin makan ke rumah makan. Oke, saya tinggalkan kerjaan saya bilang, mau naik mobil atau gimana, Ma? Mama jawab, pengen benar jalan-jalan sama kamu. Nah, saya jalan, gandeng tangan ibu saya, pergi kami, ya, ke rumah makan. Habis ke rumah makan, jalan lagi.
Mama mau ke pasar, lihat tempat wisata, pergi kami ngelihat tempat wisata, ya, dipenuhi semua keinginannya. Nanti ada ketika ibu meninggal baru menyesal. Coba ini, seandainya begitu, seandainya begitu, seandainya begitu. Tidak ada lagi, saudara. Kalau bapak meninggal itu masih tahan kita. Saya itu kalau ibu meninggal itu kayak kehilangan tokat saya. Ya. Gak ada lagi tempat saya berbincang, berkeluh kesah terhadap istri. Kita masih menahan, tetapi dengan ibu kandung, ya, kita terbuka semua. Kayak ada sesuatu yang hilang. Mungkin saja istrimu mencintaimu, tetapi tidak sebagaimana cinta ibumu kepadamu. Karena cinta ibu itu adalah cinta yang tulus dan tidak berbalas. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Nah, boleh saya tambahkan sedikit nih. Silakan. Al-Mukarram. Ya, makanya kita sebagai anak sering-sering berdoa. Ini doanya ya, sedikit saya berikan. Allahumma atik riqabana wa riqaba ilan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba ilan nar. Ya Allah, jikalau ada nama kami dan nama kedua orang tua kami di atas neraka-Mu, tolong hapus nama kami dan nama orang tua kami. Itu sering-sering dilontarkan. Sering-sering dilontarkan. Ya, jadi dalam setiap kita selesai sholat, Allahumma atik riqabana wa riqaba ilan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba ilan nar. Karena apa? Ada sebuah sholawat yang saya susun, luar biasa keutamaannya tentang kedua orang tua. Salah satunya, walam yazuqu min tu'am fil anal dawam fa'afim anil malam waram ilayhim walidaini. Lam yazuqu min tu'am. Dia mencarikan kita makan. Karena kedudukan orang tua itu luar biasa. Dia tidak mengenal kakinya atau alas kakinya berlubang. Asalkan kita dapat makan. Walaupun dia tidak makan. Asalkan kita sebagai anak. Tapi setelah kita besar, apa balasan kita? Malahan kita disuruh untuk beli rokok aja bilang, ogah lagi DM-an lah sama kekasihku. Tapi yang membesarkan karena belum tentu kekasih kita, belum tentu dia akan mengingatkan ke kita, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Belum tentu dia akan mengingatkan kita akan kematian. Belum tentu. Tapi orang tua kita cuma menyuruh kita untuk belikan rokok atau belikan cabai, ogah. Luar biasa gengsi kita. Udah pakai make up bu, udah pakai pupur bu, udah enak lah beli terasi, suruh yang lainan aja. Nah disinilah kata-kata ini bisa akan menjadi bumerang bagi kita di hadapan Allah. Karena itu perbanyaklah untuk membaca istighfar. Mungkin banyak sekali kita melakukan kemaksiatan kepada orang tua kita atau melakukan kesalahan kepada orang tua kita dalam hal yang kecil. Nah ini yang cuma dapat saya tambahkan dari guru kita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali ya.
Alhamdulillah ya. Nanti saudara-saudara pasti akan merasa ketika saudara sudah berumur 46 tahun, semua kenangan-kenangan itu akan berkelebat. Bagaimana ketika saudara waktu kecil, bagaimana ketika saudara bersama ibu saudara. Allah akan memberikan kenangan-kenangan itu berputar-putar di dalam akal dan pikiran saudara. Percaya dengan saya. Ya, karena saya mengalami. Kenangan itu nanti akan muncul semua. Alangkah indahnya masa kecil. Alangkah indahnya ketika bersama ibu. Allah munculkan lagi kenangan-kenangan itu ketika Anda sudah berumur lebih lanjut di 46 ke atas atau 40 tahun ke atas. Saya rasa cukup. Di jam 22.13 kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz Bonggiri atas masjid ya. Silakan ditutup dengan doa. Ustadz awam aja lah. Ustadz Ustadz awam, silakan Ustadz awam. mohon dipimpin kita dalam doa. Allahu Akbar, kok saya nih sebenarnya Nggak apa-apa. yang lebih Nggak apa-apa. ya, Kita sudah begitu, biasa kita ini. mengangkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari taruh telapak tangan kita di tengah-tengah ya, di tengah bagian dada kita. Kalau pingin doa kita cepat terkabul, taruh telapak tangan kita di bagian tengah-tengah ya, di atas pusar kita, karena ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari mengangkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma zara fil kalami fi ummil kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqta fi sab'i samawatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma anta khaliqu fihinna illa yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada kulli qatratin min samawatik illa ardik min yawmin khalaqtad dunya illa yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil layli idha yaghsha wa salli ala Sayyidina Muhammadin bin nahari idha tajalla wa salli ala Sayyidina Muhammadin bil akhirati wal ula wa salli ala Sayyidina Muhammadin sababan zakiyya wa salli ala Sayyidina Muhammadin kahlal mardiyya wa salli ala Sayyidina Muhammadin manzukana fi mahdi safiyya wa salli ala Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa minas salat. Allahumma a'zim burhana, Allahumma a'zim burhana wasarrif bunyana wa balligh hujjata bainal fadilah wa bainal fadilah. Allahumma taqabbal safa'ah,
Allahumma taqabbal syafa'ah. Allahumma taqabbal syafa'ah fi ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا بزمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفقائه وأوردنا خونه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته يا الله وانفعنا بمحبته يا الله اللهم خصوصا في البدن والجسد من المسلمين والmuslimat من المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص yang ada di room ini ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tasrahu biha sudurana wa tuyassirhu biha umurana wa tazburu biha qasrana wa tuqdi biha faqrana wa tasbi biha maradana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatin abda'i wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadihi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم آتك رقابنا ورقاب إلى النار. Allahumma atik riqabana wa riqaba ilan nar. Ya Allah, jikalau ada nama kami, ya Allah, jikalau ada nama kami dan nama orang tua kami tertulis nantinya di dalam neraka-Mu, ya Allah, maka hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau ada nama kami dan nama kedua orang tua kami di dalam neraka-Mu kelaknya, ya Allah, maka hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma khususan fil maqbarah minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min al khataya kama ينقى صوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلهم جنة وإزهم من عذاب القبر من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم من أحييتهم منا فأحيي على الإسلام. اللهم من أحييتهم منا فأحيي على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تدلنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيف 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 يا لطيف. اللهم اجعلني من أوليائك، اللهم اجعلني من أوليائك إنك أنت الولي الحميد. اللهم أسكني بجوارك ومتعني بخطائك وإن كنت لست أحلى لذلك فأنت أحل الذكر يا الله، فأنت أحل الذكر يا الله، فأنت أحل
للذكر يا الله. اللهم أحيي بمعرفتك قلبي واغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا الله Alhamdulillah. ببركة سورة الفاتحة إلى خصوصا في المقبرة من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ببركة سورة الفاتحة إلى خصوصا في البدن والجسد من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات. سورة الفاتحة. Abang, bahas itu bang yang surat 22 Al-Hadab itu ayat 41 sama 40. Dan lagi sekali kita niatkan pembacaan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita atau kerabat kita yang lagi sakit atau lagi ditimpa musibah. Semoga Allah menjadikan penyakit yang diderita ini menjadi pelebur dari dosa-dosanya yang di waktu dia masih sehat, dan semoga penyakit yang diderita ini menjadikan beliau menjadi orang-orang yang sabar menerima musibah. Amin, amin, amin. Wa salihah bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. 40, 41 itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. harusnya jika kamu melakukan kebangkitan Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. di Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. terus Kurang lebihnya ayat saya mohon maaf. 40 Hadanallahu wa iyyakum ayat sabilil ulum wa ila man di surat ba'ul Al-Had Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juz 22 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalau yang di doa ayat yang diucapkan 5 oleh Ustaz kalau Awam, yang di ayat 5 berakhir dulu perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah, jika Allah mengizinkan besok jam 8, ya kita juga terus mengadakan kajian sampai jam 10. Ustaz siapa itu kurang Kalau valid Ustaz Awam udah bergabung sama Om. ya, di situ kan Alhamdulillah udah juz al-Mukarram. 22 Inilah, di nanti surat bisa dijadikan Al-Had Ustaz Awam sebagai narasumber. Ya, Waduh, jangan apa-apa, dipanggil ayat 5 jangan dipanggil ustaz, ayat panggil aja 5, orang awam karena saya ini ayat bukan 5 ustaz. dan Karena ayat kalau gelar 41 itu sama takutnya nanti 41. membuat saya Di menjadi situ kan, bangga akan lali akan rob bunyinya saya, itu aja. Wallahu a'lam ayuhanna bishawab. itulah Oke. ya ayuhan Jadi nabi kawan-kawan inna begitu ya, kita ucapkan terima kasih kepada beberapa narasumber kita, Ustaz Nurdin, ya Ustaz Awam, dan kemudian kawan-kawan yang ada hadir di atas dan di bawah. Kami mohon undur diri dari Aumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Surat warahmatullahi Al-Had wabarakatuh. juz 22 ayat 5-nya. Ya.